tadi, fundamentalnya adalah fair and square, berarti kita benar-benar juga nggak boleh. Satu titik adalah mencela, menghina, merendahkan tim-tim lain, dan bahkan mungkin sampai melakukan kegiatan-kegiatan atau hal yang tidak baik ya. Jadi tetap dengan etika lah dan moral yang kita punya. Dan intinya ini dia Erangel sudah mengudara pesawat dari Verifier menuju Severny. Bagian kanan Novo misalnya, Milta, sekitaran farm mungkin butuh effort lah dari Novo. Yes, Naya juga termasuk ya. Dan Betul. ini sering banget kita lihat flight pad seperti ini dimainkan oleh para tim-tim di PMPL ID kemarin gitu. Yang dimana membuahkan tim-tim yang drop zone-nya itu di Novo, di Yasnaya, di Farm, Milta yang tadi kita sebutkan, semuanya bakalan bertemu di awal-awal untuk merebutkan vehicle, untuk bisa mereka amankan dan juga maksimalkan untuk menuju ke drop zone mereka masing-masing. Ya, vehicle itu penting banget sih, karena shifting zona juga nanti akan butuh banget vehicle sebagai modal utama, atau misalnya ada perubahan drop zone, let's see later, karena satu tim Indonesia udah mulai turun, Elegansis Dogma di sana. Kemudian kita berpindah terlebih dahulu karena di bagian Gatka, Eagle Esport dan juga Yaman Galacticos datang ke arah bagian sana, tapi Datcon maju ke arah bagian dalam dan bahkan 3 orang langsung gerebek take down the first blood for Datcon. Datcon mendapatkan elimination pertama kita di game kita yang keempat kali ini, yaitu Erangel. Sebuah awal yang manis pastinya untuk Eagle Esports kali ini di daerah-daerah Gatka, dan pastinya mereka bisa untuk memaksimalkan looting phase mereka saat ini. Dan dengan begitu tim YG pun atau YG pun juga didepak mundur dari daerah mereka. Iya betul banget, ini mungkin balas dendam yang cukup manis ya, atau sweet revenge dari bagian Yangon Galacticos kepada tim dari Eagle karena Yangon Galacticos. Karena kemarin Yangon Galacticos sempat ya seorang Lord pakai shotgun taking down 2 player dari tim Eagle, but still masih panjang. Oh no. Oh no. Yasnaya kali ini dihuni oleh 2 tim Indonesia, bahkan sangat objektif. Zuxi di sana langsung mengambil vehicle berdekatan dengan NFT. NFT pindah dari bagian Novo ke arah bagian Yasnaya, dan bahkan Ramones udah mulai terspot oleh Liquid. Kendaraannya pasti udah terdengar menjauh 1 player, tapi masih ada 1 player NFT yang ada di bagian tebing Yasnaya sejauh ini, Dona. Well, harusnya ya dengan posisi seperti ini mereka akan bertemu dalam waktu yang cukup ya middle lah, nggak singkat banget, nggak lama banget. Kecuali mereka mau kayak oh yaudah kita turunin aja lah tempo permainan kita gitu, karena balik lagi ini 2 tim Indonesia yang masih membutuhkan poin. Betul banyak sekali. banget. Mereka masih di bottom 4 untuk saat ini ya di klasemen sementara. Jadi ya lebih baik kalau misalnya mereka nggak gebuk-gebukan terlebih dahulu di awal-awal seperti ini. Ya betul banget, itu yang kita harapkan tentunya. Dan kalau boleh membahas lagi dari map, tadi sebenarnya di awal gue pengen bahas juga tentang RRQ Ryu yang tidak bermain tentunya di game kali ini. Ternyata tadi diisi oleh Axis ya, dari school dan juga apartemen, berarti daerah pertengahan udah mulai ramai juga yang mengisi. Dari tim The Xavier juga harusnya tadi masih tetap di bagian Pochinki juga. So let's see later. EVOS cepat bergerak dari sekitar Verifier. Mereka langsung mencari vehicle. Udah dapat sebuah bagi, dapat Dacia juga. Dan zonanya ternyata ke arah bagian kanan. Don, akankah ada repetitive zone sebagaimana yang tadi terjadi di awal? Karena ini jauh dari jalur pesawat. Milta kosong, Milta power kosong. Farm juga ditinggalkan oleh Bigetron Red Alliance kosong kali ini, Dona. Mirip banget ya sama Miramar lagi Erangel yang tadi ya. Betul. Zona seperti ini. Dan juga selain zona yang sempat disebutkan juga oleh Eldoge tadi, di mana drop zone yang sudah diamankan oleh masing-masing tim ini bervariasi banget sampai detik ini. Ini yang gue suka banget sih, lagi-lagi gue kayak nggak berhenti-berhenti untuk mention hal tersebut. Karena kayak jarang kita lihat sih, jarang bisa kita lihat dari turnamen-turnamen sebelum ini. Ya betul banget, walaupun regular season atau weekdays juga ada di bagian PMPL ID ya. Tapi nggak nggak seramai ini, nggak seintens ini untuk terus mencari drop zone baru gitu. Ini menandakan memang skalanya saya ini udah another level. Mereka benar-benar harus memutar otak untuk setiap matchnya, untuk setiap gamenya. Dan kali ini Novo setelah ditinggalkan oleh NFT karena bagian Yasnaya diisi kembali lagi oleh BN United yang memang dari awal ini adalah kontender kuat untuk tim NFT. But again dari bagian Yasnaya karena masih masuk dalam zona juga sesuai dengan tadi apa yang diungkapkan oleh Dona. Fight belum terjadi antara Bigetron dan NFT.
sementara itu kalau misalnya kita lihat di bagian barat ya, ada tim FaZe Clan juga yang sedikit demi sedikit jalan aja ya, walaupun ini masih zona pertama, masih blue zone pertama juga masih bisa ditahan. Tapi ya nggak menutup kemungkinan mereka untuk bisa sedikit demi sedikit lagi-lagi bergerak. Sementara itu dari tim Genesis Dogma Gates yang sejatinya udah tahu nih jalur rotasi seperti ini pastinya di depan mereka ada EVOS gitu kan. Yang dimana mereka bisa memaksimalkan sedikit putaran, sedikit rotasi ke atas supaya tidak bertemu dengan EVOS yang dimana di daerah jam berapa itu 9 ya kalau di barat ya, jam 9 itu sekarang posisinya sedikit aman untuk mereka. Betul, untuk masuk terlebih dahulu tentunya ya. Alrighty, dan ini dia satu tim lain juga yang bergerak dari bagian sentral sebagaimana yang tadi gue ungkapkan. School Apartment, Voki dari Axis udah langsung bergerak terus menuju ke arah bagian tengah, menandakan sangat objektif zona dari tim Axis sendiri. Mereka gak mau bermain terlalu pinggir, mereka mengambil sebuah natural obstacle tempat di sekitaran shelter kali ini. Bergabung terlebih dahulu, melihat teman-temannya udah mulai mendekat, barulah kembali lagi bergerak dari Axis. Apakah compound yang mereka tuju atau justru tetap masih melakukan pengamatan di bagian open field. Dan sepertinya compound sudah dilihat cukup aman, mereka bergerak ke arah bagian atas, tidak akan ada pressure. Beberapa player yang tadi menggunakan UAZ menuju ke arah sekitaran compound, dan Yangon Galacticos, tim yang juga tadi sempat kehilangan satu player di Gatka, cepat sekali langsung menuju ke arah bagian tengah, menandakan ini dia banyak tim yang memang langsung cepat bermain zona tengah Dona di game kali ini. Iya, di menit-menit awal seperti ini ya udah banyak banget rotasi-rotasi yang dibangun oleh para tim-tim ini. Dan selagi kita menunggu fight-fight yang terjadi juga, biasanya nih di menit-menit awal kayak gini, di circle-circle awal kayak gini tuh banyak banget fun fact atau data-data analitik yang bisa kalian lihat di bagian kiri dari screen gitu. Betul. Tadi ada rescue by Realme, nanti mungkin ada most headshot kah, most elim kah gitu kan, dan pastinya data-data tersebut terupdate terus-terusan sampai detik map yang sedang mereka mainkan saat ini gitu. Betul banget, jadi every map ini pasti akan ada data baru ya dengan gameplay-gameplay yang dimainkan oleh para player. Mungkin kadang-kala memecahkan rekor lagi, kadang-kala atau misalnya menambah lagi jumlah dari headshot dan lain-lain. Itu yang menandakan memang ya each game tentu ada perkembangan dari masing-masing player, ada event, ada momen yang terjadi juga. Dan Genesis Dogma, ini yang diungkapkan oleh Dona tadi, mereka masuk dari bagian barat atau jam 9. Masih cukup aman, EVOS ada di depan sana dan benar saja Verifier Primors dekat. Oleh karenanya GD dan EVOS juga tidak terlalu jauh. Tembakan ke bagian laser cukup cepat dengan Dacia hanya berupa tembakan pengusiran. EVOS pun objektif zona lagi dan lagi karena paham betul mereka juga masih butuh poin Don. Betul sekali dan paham betul juga ya kalau misalnya jalur rotasi mereka ini pastinya banyak banget yang mengamankan juga dari tim-tim yang lainnya gitu. Dengan begitu tadi terjadi atau mereka dari tim EVOS Reborn sendiri ini menerima tembakan-tembakan peringatan untuk mereka kayak segera back off. Ayo kabur dari posisi ini gitu supaya tim yang lainnya atau tim yang menembaki mereka itu aman, nyaman, sentosa untuk sejauh ini. Tapi yang lagi nggak aman adalah kali ini ada Exit dan juga yang bertemu dengan Four Rifles kali ini, yang dimana Four Rifles harus kehilangan satu penggawa mereka kali ini masih dalam keadaan knockdown. Pun juga begitu dengan tim Axis kali ini, yang dimana ada seorang Heinoob yang melakukan backup dari arah genteng dan kita bisa lihat keberadaan mereka dari drone kamera ini. Betul banget, revive belum bisa untuk dilakukan, tinggal menyisakan satu player. Voki maju ke bagian depan, mengganti kabar dari UMP, ada knockdown terjadi namun entah mengapa kita berpindah terlebih dahulu dan India. Close quarter akan terjadi, low HP dengan DPA 28 yang masih bisa dihentaskan dari seorang Epi. FD just too nasty, mendapatkan 3 player. Heinoob harus langsung bergabung kali ini. Revive berhasil untuk dilakukan, nyata tidak. Healing terlebih dahulu, mengganti karena PB Bison hanya butuh satu peluru saja untuk take down for Rivals. Namun lihat tembakan dari Epi masih cukup on point, nge-front lagi sekarang. Dan ada sebuah nade, di-cook terlebih dahulu, nge-heal terlebih dahulu. Heinoob low toss dengan nade-nya, tidak di-cook sama sekali. First aid sudah berhasil dikeluarkan dan bahkan rata. Axis dipulangkan ke lobby oleh tim for Rivals dan Epi. Really nasty Dona. Epi, what a nice play yang sudah disuguhkan kepada kita di awal-awal pertandingan kali ini. Gua kira itu tadi adalah malah petaka untuk Four Rivals, tapi somehow Epi bisa mendapatkan momentum untuk nge-heal terlebih dahulu dengan benar-benar on point banget, on time banget, dan akhirnya dia tiba-tiba keluar dari smoke tersebut. Twing, Betul. hello, I'm here. I'm here. Apul bahkan tadi udah pixelated Don. Iya.
Oh my God. Dan padahal tadi ya, granat yang dilontarkan oleh Axis, The Last Man Standing dari Axis pun itu benar-benar bagus loh. Betul. Ke kiri dan juga ke kanan. Betul. Guna untuk kayak jaga-jaga supaya si Epi ini ngejiggle gitu loh. Atau ngejuk sedikit ke kanan dan juga ke kiri. But that's Epi. Yang sangat epic. Yang sangat epic. Nasty and epic berarti ya. Yeah. Oh my God, tapi ternyata For Rivals belum boleh untuk berpuas diri karena The Xavier datang dari bagian belakang. Mendengar ada peperangan, sudah selesai A-Pool di sana, masih diamati saja oleh The Xavier dan ini di akhir tembakan dari Ravis. Belum bisa memberikan knockdown dan seperti ada tilt tadi karena bagian atas karena memang sulit untuk menembakinya. Tembakan demi tembakan, 3 orang dari tim For Rivals akan coba bergerak. Bahkan ke seluruh playeran akan coba bergerak karena ada tembakan juga dari bagian kiri NFT harusnya. For Rivals 1 orang turun, 1 orangnya lagi juga meledak di sana. 1 knockdown, di knockdownkan dengan sebuah splash damage dari explosive vehicle NFT. Harusnya yang ada di bagian shelter kali ini. Dan ini pastinya posisi yang gak baik ya untuk tim For Rivals sendiri. Sedari tadi mereka yang dimana mereka menghadapi tim Axis, mereka kayak masih belum reset 100% ya. Masih belum nge-refresh armor mereka, helm mereka. Tapi udah digempur habis-habisan yang dimana pastinya bleeding outnya itu bakalan lebih deres lagi daripada sebelumnya. Dan ini dia data analitik kita yang selanjutnya juga dari tim Bigetron Red Alien dari Super Manggis kita Ryzen yang sekarang terspot di kamera. Barusan gue takjub banget sih Ryzen. Ditembakin tim Secret, kendaraan, health point dia. Kalau gue pribadi pasti gue udah panik. Tapi lihat muka Ryzen tetap tenang, tetap steady karena tahu objektifnya adalah masukin mobil tadi ke dalam compoundnya. Tapi yang menarik di sini, what? For Rivals berhasil untuk regroup? How? Somehow mereka berhasil kali ini karena tadi mungkin dilepaskan aja oleh musuh mereka dan kayak nggak ada follow up apa-apa lagi, nggak ada engage selanjutnya dari peperangan yang sejatinya bisa dilakukan. Yes. But yeah, that's it. Kita bakalan move on karena ini sudah menunjukkan menit 12 menuju ke 13 kita kali ini. Sementara itu tim Onyx sudah mulai terspot juga oleh Geek Fam. Ini dia Geek Fam, sang pemain utara Erangel ya. Masuk selalu dari bagian utara, kali ini sudah mengamankan bibir zona. Tembakan ke arah bagian Onyx namun belum memberikan damage. Tadi gue lihat NFT sepertinya punya paradigma lain ya. Karena mereka juga butuh poin. Mereka nggak mau terlalu komit untuk end seluruh player tersebut. Dan juga ada resiko mungkin yang akan terjadi. Jadi dilepas dan ini dia Epi. Lihat darahnya teman-teman. Itu bener-bener pixelated health point. Dia cuma butuh kena angin peluru sebenarnya. Tapi berhasil untuk comeback. Ini dia healing terlebih dahulu. UMP. Lagi dan lagi menjadi one of the key untuk memenangkan close combat dengan peluru ACP-nya dong. Itu pas tadi dia keluar dari smoke ya. Gue pengen banget itu jadi meme loh. Twing gitu kan. Hello. Hello. I'm here. I'm here. Surprise. This is the moment when he realized. He realized he up. Ya begitulah kalian sudah Begitulah, tahu pasti kalian tersebut semua ya. paham. Betul. Tapi kali ini lihat luar biasa sekali ya. Dari EVOS ternyata juga objektif zonanya luar biasa. Ngambil sekitaran Milta dari For Rivals. Lepas dari cengkraman NFT. Kali ini bertemu dengan Face Clan dan juga EVOS 1 udah low HP banget di bagian belakang. Berhenti di sana. Red Face, you are too open build. Ini berbahaya banget. Tapi Red Face gak takut bos. 1 knockdown. Dan ini informasi buat teman-temannya. 1 orang di sana knockdown guys. Dan lihat Red Face. Red Face tidak peduli akan resiko. Dia butuh seluruh poin ini. Masuk ke arah bagian dalam. Revive sudah berhasil dilakukan. Dan teman-temannya juga laser masuk. Kemudian juga yang lainnya. Microboy dan 1 player lain dari EVOS. Nate dilemparkan ke arah bagian dalam. Misalkan 1 player aktif. Tapi laser knockdown dengan Nate defensif. Yang dibangun oleh For Rivals. But still ini keadaannya masih bisa dikontrol. Nate kembali lagi dilemparkan ke arah bagian atas. Dari jalur tangga belum tertutup tentunya. Akankah ada balasan? Karena masih bisa bertahan For Rivals sementara waktu Dona. Sementara itu di belakang mereka juga terdapat Onyx yang sudah mendengar huru-hara yang terjadi antara For Rivals dan juga EVOS Esports yang terus-terusan masih terjadi gempuran demi gempuran. Terus-terusan diberikan oleh tim EVOS Reborn ke arah atas. Sementara itu A-Pool masih berada di lantai 2 di luar dengan sangat tenang. Ngepron di sini menantikan, menunggu banget momen-momen di mana player demi player dari tim EVOS bakalan muncul di depan muka dia. Dan ini dia, hello, tapi ternyata gempuran dari tim EVOS Reborn terlalu besar untuk dia halau. For Rivals pulang ke lobby, namun peperangan Indonesia melawan tim lainnya masih terjadi kali ini.
jodoh lama. Genesis Dogma dan The Infinity kembali lagi bertemu, namun sepertinya situasi ini tidak terlalu baik untuk Genesis Dogma. Nomor tempat lain juga dari tim The Xavier bertemu dengan Eagle Esport Compound yang dekat sebenarnya tadi dengan EVOS juga. Namun ini dia ada sebuah nade tadi connect dari Eagle, udah mulai ter-take down satu demi satu. Dak akan coba di-revive terlebih dahulu. Danshin close quarter combat, tapi ada trade yang terjadi. Close quarter combat kembali lagi terjadi. Frankie 007 mencoba untuk masuk ke bagian dalam, tapi tadi Rabbids ngelewatin dari bagian smoke. Masih dicari-cari pergerakan berdansa di bagian dalam, tapi Eagle Esport menyisakan satu orang. Dakon M249 masih melakukan hipfire saja karena bagian depan hanya menyisakan dua orang. Satu knockdown lagi, menyisakan 1v1 situation. Revive sedang dilakukan oleh Xavier melawan Eagle kali ini yang sedang melakukan healing terlebih dahulu, Dona. Yap, betul sekali. Datcon pun harus, benar-benar harus melakukan healing terlebih dahulu guna untuk siap menghadapi gempuran yang akan dibangun oleh tim DX atau The Xavier. Tapi kamera kita berpindah untuk menspot keberadaan dari Onyx, NFT dan juga Geekfam yang kali ini juga berdekatan. Swavel sudah mulai menspot keberadaan dari salah satu player di dalam sana. Tapi Swavel pun gak bisa bertahan cukup lama. Ada backup juga yang dilakukan oleh tim NFT. Sementara itu di rumah yang dari tadi terdapat Eagle masih ada player-player tersebut. Dan Datcon pun akhirnya tereliminasi di tangan seorang Rabbids. The last man standing dari The Xavier. The Xavier berhasil memenangkan fight tersebut. Tadi kita sempat berpindah-pindah ke beberapa momen tentunya, namun akhirnya The Xavier memenangkan fight tersebut. NFT menyisakan dua orang yang cukup limpungan untuk masuk dalam zona. The Infinity kali ini berhadapan dengan EVOS Reborn, dan itu dia knockdown yang sangat tajam. Red Face dari sisi yang lain berhasil untuk mendapatkan satu, namun ada balasan juga sepertinya. Sebuah tembakan yang cukup on point, bahkan nade juga ke arah player dari EVOS. Akan ada sebuah nade masuk dalam sebuah compound, tapi EVOS tidak ada di dalam compound tersebut. Microboy harus cepat untuk melakukan regroup karena kawan-kawannya low HP lagi, dan tembakan dari Red Face kembali lagi menumbangkan satu player dari The Infinity sementara waktu, Dona. Iya, backup yang dilakukan Red Face benar-benar on point banget. Tapi Red Face pun terspot oleh Beat 11 di sebelah sana. Sementara itu Logan yang sejatinya dari tadi tahu mengenai spot dari player-player tim EVOS kali ini masih terus-terusan memberikan gempurannya ke arah KF dan juga Laser yang sekarang sudah bisa menyelamatkan diri mereka sejauh ini. Tapi lihat, utility demi utility terus-terusan dilontarkan oleh Logan. Ini gue nggak ngerti lagi, banyak banget utility-nya yang di tas Logan sekarang. Betul banget, dan bahkan masih ada smoke juga ya. Logan mungkin tasnya penuh dengan utility, baik itu smoke, nade maupun melee. Seorang Red Face masih bisa untuk di-revive, namun mereka pun harus cepat objektif zona karena sudah ada tim yang ada di dalam zona, which is FaZe Clan, menunggu di dalam bagian Milta. So ini calm before the storm, semuanya udah mulai set up lagi, revive terlebih dahulu untuk EVOS, Infinity misalkan 3 orang, dan bahkan di depan sana, di tengah sana sudah ada BN United juga menjaga. Kelihatan silence tadi, HP-nya tinggal tipis banget kali ini ya. Headshot tadi ya. Iya. Aduh. Wow. Padahal posisinya di lantai 2 di situ ya. Pick tipis nampaknya tadi yang bisa dimanfaatkan oleh musuhnya. But anyway, kita bakalan move on karena masih tersisa 13 tim yang bertahan untuk memperebutkan winner-winner chicken dinner di sini. Sementara itu zona sudah mulai menyempit dan pastinya mereka akan bertemu satu sama lain sesaat lagi. Sesaat lagi tentunya, karena zona keempat sebentar lagi akan bergerak ke zona kelima. NFT gue suka banget drone mengambil sebuah resiko tinggi memang untuk masuk, setidaknya mengamankan tengah zona. Kawan-kawannya masih menunggu di sana, tapi nade, oh no, drone terkena space damage. Saint OP akan coba melemparkan nade lagi, sebuah high toss dengan 360 eagle view yang coba dibangun di Infinity rata. Di tempat lain oleh FaZe Clan yang tadi gue ungkapkan sudah menjaga, tapi nade berikutnya masuk, low HP. Liquid juga akan fight dengan tim Indonesia itu NFT. Nade berikutnya juga connect, 2 down from NFT, dan misalkan drone di depan sana seorang diri. Bahkan Liquid mungkin mirip dengan Logan tadi, dari utility-nya udah habis-habis. 2 masuk dari NFT untuk Bigetron Red Alien. Iya, NFT di semua sisi ya, benar-benar dihujani granat dari tim yang berbeda bahkan untuk sejauh ini, dan NFT pun sangat disayangkan harus tereliminasi di posisi ke-12. Nice try, dan kita pastinya akan melanjutkan peperangan karena masih ada sekali lagi 11 tim yang bertahan untuk sejauh ini. EVOS Reborn pun juga sudah mulai diendus keberadaannya oleh FaZe Clan yang berada di dekat mereka, tapi Vin Torres
somehow terspot oleh player dari BN United. Dan kali ini dia posisinya harus diselamatkan. Dan ini menjadi momentum untuk EVOS kabur, guys. Betul, kabur dulu. Guys ya, rotasi dulu ya. Tapi FaZe Clan sepertinya meninggalkan satu playernya terlebih dahulu. Mengambil sebuah company, kembali lagi benar-benar high risk gameplay. Dimainkan BN United, silencer take down oleh Corpay. Balasan yang cukup pedas. 3 on 3 kali ini antara BN United dan juga FaZe Clan. Dimana kali ini akan ada sebuah perputaran yang coba dibangun. Bahkan ada sebuah distraction dari Corpay juga. BN United tiba-tiba kebingungan. Ada tembakan dari kanan kiri. Kapon kali ini mengganti ke arah bagian AKM, mengganti close quarter combat, tapi masih bisa kabur. Satu player dari FaZe Clan, dan ini seperti toss mungkin akan ada pergantian. Corpay akan masuk tapi ter-take down di sana. Saat melakukan healing, Corpay tidak melihat ke arah bagian depan. Kapon udah mulai terspot juga. White Cat ter-knockdown. The last man standing core. Kapon kali ini melawan FaZe Clan. Ini dia mengganti ke arah bagian M4. Akan ada close quarter combat terjadi. Hipfire dilakukan. Belum memberikan semua knockdown. Ada nade di cook. Cukup matang. Lemparkah? Ternyata diurungkan lagi. Ganti M4 lagi. Dan ini sulit banget, Don. Yap, tapi kita akan melihat usaha mereka kali ini untuk bisa memenangkan game tersebut. Capon bakalan langsung aja mau melemparkan granat, tapi tidak ada siapa-siapa di depan sana. HP dia benar-benar dikit banget, tapi Proningnya tidak bisa menyelamatkan diri dia. Dan BN United pun tereliminasi di posisi ke-9. Yap, luar biasa sekali top 8 kali ini. Ada berapa tim Indonesia? Masih banyak harusnya. Ada Bigetron, EVOS, kemudian Genesis Dogma juga. Berarti masih ada 3 tim Indonesia di kesempatan kali ini. Namun Daybot kali ini cukup terdesak, bahkan harus cepat melakukan revive ke arah Booms. Mereka ada di bagian utara zona juga. Smoke udah mulai dibangun. FaZe Clan meledakkan beberapa vehicle, namun sudah ada Geek Fam Malaysia juga yang menjaga detik tersebut. Corpay hampir terspot, hampir terknockdown, tapi di tempat lain Genesis Dogma pulang di peringkat ke-8, Dona. Yap, sangat disayangkan ya, tapi nice try sekali lagi. Sementara itu kita akan melihat huru-hara yang terjadi antara FaZe Clan, Geek Fam, dan di mana APG juga sudah mulai nge-spot keberadaan dari FaZe Clan tersebut. Dan pastinya FaZe Clan harus hati-hati banget. Sementara itu, di sisi yang lainnya, Bigetron Red Alien bertemu dengan Team Secret. Ini dia derby Melayu kita bertemu di tanah Irangel kita kali ini. Zuxi sebagai frontliner dari tim Bigetron Red Alien kali ini sedikit demi sedikit mau maju ke arah tim Secret. Sementara itu APG juga sudah mulai nge-spot keberadaan EVOS Reborn. Wah, ini APG sih benar-benar watchtower ya. Dia benar-benar mempunyai titik yang sangat nyaman untuk mengamati tim-tim lain. Sekarang justru yang masuk terlalu cepat ini bakal ter-take down. Oleh karenanya seluruh tim sedang berusaha untuk men-swiping terlebih dahulu. Dan tim Secret di depan sana is just burn dari utility oleh Yangon. Galacticos pun juga dari Bigetron. Di tempat lain EVOS agak cukup kelimpungan karena memang jalur masuk mereka tidak mudah. FaZe Clan berusaha untuk masuk juga tidak mudah. Yangon Galacticos akan berhadapan dengan Bigetron Red Aliens karena pelan tapi pasti zona mulai mendorong ke arah mereka. 360 view sedang dimaksimalkan. Saint OP nekat banget ke arah bagian tengah dan bahkan forting WZ-nya di bagian tersebut. Akan ada sebuah net tapi tembakan dari Zuxi juga cukup on point memberikan damage namun belum memberikan knockdown. Corpay ter-take down. Tembakan demi tembakan juga cukup dilakukan banyak oleh Bigetron dan kali ini bahkan the top 6 untuk tim Indonesia Bigetron Red Aliens. Lanjut saja melakukan peperangannya. Granat demi granat utility Molotov pun juga langsung aja dilontarkan oleh kedua tim ini. YG dan juga tim Bigetron Red Alien bakalan main kucing-kucingan terlebih dahulu. Kanan kiri oke. Ke kiri beneran kali ini salah satu player dari tim YG. Sementara itu lagi-lagi tim APG yang tadi sempat dibahas oleh Eldoge menjadi watchtower. Mereka sudah men-spot keberadaan dari 2 player dari tim YG and that's it. Mereka pun bisa mendapatkan elimination tersebut dan YG pun tereliminasi karena terdapat pula gempuran dari Bigetron Red Alien. Top 4 duanya Indonesia, Bigetron dan EVOS Reborn. Inilah momen kita sorak-sorai lagi, ramaikan lagi, Indo Pride lagi. Kali ini zona ke-7 yang akan menjadi penentu siapakah yang akan cukup diuntungkan. Laser bisa menjadi duri dalam daging untuk Geek Fam Malaysia. Bigetron masih cukup kuat dengan 3 orangnya, vehicle-nya masih cukup banyak juga, tapi nggak boleh terlalu terburu-buru karena APG masih enak banget dengan komponen. Ini dia
for split screen. Bisa kita saksikan Lizard masih menunggu saja. Udah nggak ada first aid sama sekali. Dan zonanya, oh no, menuju ke arah APG, menuju ke arah compound. Dan mereka masih 4 manusia intact. Oke, mendapatkan advantage dari Mother Nature ya kali ini mereka. Tapi pastinya Bigetron, Red Alien, Geek Fam, dan juga EVOS pun kali ini mau untuk bisa memanfaatkan momentum yang mereka dapatkan kali ini. Oh enggak, ternyata hanya tinggal 3 ya. Bigetron, Red Alien, Geek, dan juga APG saja kali ini. Iya, ternyata EVOS di spot oleh APG. Memang kembali lagi Mother Nature berpihak ke arah mereka dan enak banget untuk pengamatannya. Namun kali ini dari Geek Fam pun terus memberikan sebuah pressure. Ada Geek Fam yang coba bergerak dengan Dacia-nya M24 tadi nggak connect. Dan ini dia pergerakan yang cukup YOLO, you only live once. Tembakan ke bagian depan Geek Fam Malaysia. What happened? One knockdown, 1 low HP banget. Dan harusnya momentum ini sedang diperhatikan oleh Bigetron. Mereka sedang memetakan vehicle mana yang paling proper untuk digunakan. Karena semua udah mulai dibangun. Dan Nate high toss yang sangat on point. Dan ini kembali lagi terjadi. The deja vu happen. 2 melawan 4 kali ini antara APG dan Bigetron. Smoke akan menjadi sebuah jalur untuk Bigetron pelan tapi pasti berusaha untuk masuk. Tapi Luxy take down. No, the last man standing Ryzen, but still the chicken dinner for Angkor. But nice try, well played for Indonesians, especially Bigetron di peringkat kedua dengan 3, 5, 6 elimination. Dan Angkor PUBG Sport dengan 12 elimination. Wow. Dan ini adalah winner chicken dinner kedua dari mereka, APG. Dan lebih tepatnya winner chicken dinner ketiga untuk 2 hari yang sudah mereka jalankan kali ini. Ini gila banget sih APG sih. Ini benar-benar well played. Dia benar-benar take the risk banget saat pengambilan compound tersebut. Kemudian di akhir disiplinnya sih, gue suka dengan disiplinnya APG. Mereka ya sudah punya compound, ini adalah keuntungan kita. Gak boleh kita sampai nge-tilt tentunya. Dia langsung melakukan take off ke banyak tempat, nge-pressure banyak lawan. Dan di akhir ketika lawan udah cukup kelimpungan ya